Oke, jumpa lagi di Historia Milanista. Langsung saja kita bahas partai yang semalam akhirnya AC Milan meraih kemenangan kandang setelah 9 tahun. Kemenangan yang sangat penting, AC Milan menang 3-1 atas Dinamo Zagreb, sang juara Kroasia yang di pekan pertama mengejutkan dengan menang 1-0 atas Chelsea. Sebuah kemenangan yang patut disyukuri oleh para Milanisti di seluruh dunia tentunya ya. Karena ini adalah kemenangan setelah 9 tahun lama menunggu, akhirnya kemenangan di Liga Champions kembali datang di San Siro, sebuah tempat sakral, kuilnya sepak bola Milan ya. Di San Siro setelah 9 tahun menunggu, Milan terakhir menang di Liga Champions tahun 2013. Dan kemarin kita tahu di musim lalu AC Milan selalu gagal menang ketika main di kandang. Karena tahun lalu ketika 3 kali main di kandang di fase grup, Milan kalah dari Atletico Madrid, terus Milan di bermain imbang dengan Porto, dan kalah dari Liverpool di matchday terakhir Liga Champions. Dan kali ini tentunya kemenangan kandang setelah 9 tahun menanti sangat-sangat disyukuri oleh para Milanisti, karena ini menempatkan Milan untuk sementara di tangga teratas grup ya, di atas Dinamo Zagreb tentunya yang di pekan pertama menang atas Chelsea. Berbuah tambahan poin yang bagus untuk dalam upaya mendukung misi Milan untuk lolos dari fase grup. Karena sejak awal di musim ini Milan sudah mencanangkan target bahwa mereka harus setidaknya lolos dari fase grup setelah musim lalu gagal dan jadi juru kunci. Sekarang misi Milan adalah lolos dari fase grup. Ini sebuah langkah bagus, kemenangan 3-1 tadi malam langsung ngegas ya dari awal nyerang. Dan sepanjang laga Milan bermain sangat dominan, 17 kali menciptakan peluang dan 7 diantaranya on target. Jadi ini kemenangan yang dominan ya atas Dinamo Zagreb. Dan Dinamo Zagreb ini tim yang sulit ditaklukkan, karena di awal-awal laga Milan sempat kesulitan ya kan dengan low block yang diterapkan oleh Dinamo Zagreb. Dan ini jadi modal yang bagus buat kedepannya, karena di matchday 3 dan 4 Milan akan menghadapi dua pasang laga yang sangat berat melawan Chelsea ya. Chelsea ini wakil dari Inggris Premier League, dan tentunya ini bakal jadi ujian selanjutnya buat pasukan Stefano Pioli. Jadi kita akan bahas sisi-sisi menarik dari AC Milan lawan Dinamo Zagreb semalam. Tentunya yang pertama tadi udah saya sebut, kemenangan kandang pertama setelah 9 tahun menunggu. San Siro akhirnya menyaksikan lagi AC Milan menang di kandang di pentas Liga Champions. Jadi modal bagus tentunya buat laga-laga kedepannya, karena ada seperti yang sudah saya bilang tadi, ada Chelsea di depan yang sudah menunggu. Untuk yang kedua, pemecah kebuntuan lagi-lagi. AC Milan harus berterima kasih kepada penyerang gaiknya, satu-satunya bomber murni yang tersisa di skuad Milan musim ini. Saat ini Olivier Giroud akhirnya membuka kebuntuan lewat sepakan penalti karena pelanggaran Rafael Leao dilanggar oleh Sutalo di akhir penghujung babak pertama. Olivier Giroud menghadapi penalti dan akhirnya bisa mengeksekusi dengan sangat sempurna seperti di pekan lalu di Serie A ya lawan Sampdoria. Giroud terbukti dia punya mental yang bagus, dan ini jadi lanjutan bahwa jadi afirmasi dari konfirmasi bahwa Olivier Giroud ini seperti jimat bagi AC Milan. 18 gol total sejak dia bergabung dengan AC Milan, dan semua gol Giroud, semua 18 gol itu selalu diikuti oleh kemenangan AC Milan. Jadi Giroud ini jadi semacam jimat, jadi semacam tuah golnya, gol dan membawa kemenangan dan hoki bagi AC Milan. 18 gol dan selalu diikuti kemenangan AC Milan. Poin selanjutnya mungkin adalah Rafael Leao yang kembali tampil menentukan. Sekali lagi Rafael Leao membuktikan kelasnya ya. Dia yang dilanggar penalti Giroud lahir karena sebuah penetrasi inisiatif Rafael Leao untuk menusuk, menerima umpan dari belakang. Dia dilanggar di kotak penalti oleh Sutalo, dan akhirnya terciptalah penalti buat Olivier Giroud yang bisa dieksekusi secara sempurna. Itu kontribusi pertama. Dan yang kedua, kembali Rafael Leao merangsek ke depan
satu kali step over dan langsung melancarkan operan silang yang ditanduk dengan secara impresif oleh Alexis Saelemaekers. Dan itu sangat krusial karena waktu itu Milan sudah unggul 1-0. Dengan gol Saelemaekers mereka bisa lebih rileks. Awal yang bagus, awal yang mantap, karena di beberapa menit setelahnya AC Milan kebobolan oleh Mislav Orsic ya. Setelah itu Milan bermain lebih nyaman, bermain lebih tenang, dan bisa membungkus kemenangan 3-1. Ini jadi sebuah kabar yang menggembirakan ya, karena Rafael Leao tetap bersinar di Serie A, di pentas Eropa, pentas Liga Champions, tapi juga nanti PR tersendiri buat Stefano Pioli, karena kita tahu Rafael Leao di akhir pekan nanti lawan Napoli di Senin dini hari ya. Lawan Napoli, sebuah laga yang krusial buat AC Milan. Rafael Leao tidak akan bisa bermain karena dia menerima skorsing, dan ini jadi PR, jadi pekerjaan rumah bagi Stefano Pioli untuk siapa yang akan menggantikan posisi Rafael Leao sebagai penyerang sayap kiri AC Milan. Dan media-media Italia udah mengapukan beberapa alternatif buat mengganti Rafael Leao ini. Ada beberapa nama yang bisa dipakai di sektor penyerang sayap kiri ya. Walaupun Pioli menyebut Ante Rebic sebagai pengganti natural Rafael Leao, tapi sayang sekali ya, Ante Rebic ini sekarang lagi cedera, ada masalah dengan hernianya. Jadi tidak banyak sebenarnya pilihan di posisi penyerang sayap kiri. Media-media Italia mengapungkan ada di situ Alexis Saelemaekers bisa digeser dari penyerang sayap kanan ke posisi penyerang sayap kiri juga, karena dia pemain ini juga kita ketahui serba bisa ya. Awal karirnya ini Saelemaekers kan back kanan sebenarnya, tapi berkembang karena dia punya dribble yang bagus, punya inisiatif menyerang yang bagus. Dia akhirnya permainannya berkembang dan sekarang lebih banyak bermain di pos penyerang sayap kanan. Alternatif lain mungkin adalah Brahim Diaz bisa diplot di posisi situ juga, menggantikan mengisi posisi Rafael Leao. Ada juga yang menyebut di situ bisa dimainkan juga adalah Yacine Adli yang musim ini tidak banyak diberikan kesempatan oleh Stefano Pioli. Padahal di awal musim, di pramusim terutama Yacine Adli ini digadang-gadang bakal jadi sebuah kejutan buat Milan musim ini, karena di pramusim dia sudah menampilkan beberapa skillnya ya, beberapa kebisaannya dalam mengatur permainan, melepas operan-operan kunci, dan itu belum banyak terlihat di musim ini karena porsi bermain Adli sendiri tidak banyak, belum terlalu sering diturunkan oleh Stefano Pioli. Jadi bisa jadi kesempatan juga buat Yacine Adli jika nantinya dia dimainkan di posisi penyerang sayap kiri. Sebenarnya bukan posisi naturalnya juga ya. Alternatif lain, Gazzetta dello Sport menyebut bahwa Theo Hernandez bisa saja didorong lebih ke depan untuk mengisi posisi dari Rafael Leao di laga lawan Napoli. Tapi itu nanti kita tunggu aja apa keputusan Stefano Pioli. Yang jelas Rafael Leao sekali lagi menunjukkan bahwa dia adalah nyawanya Milan. Sekali lagi menunjukkan bahwa dia salah satu memecah kebuntuan terbaik buat Milan, solusi terbaik buat Milan kalau untuk di lini serang ya. Selanjutnya adalah kita tahu gol penutup kemenangan Milan lawan Dinamo Zagreb dicetak oleh pemain akademi, jebolan akademi yang diberi banyak kesempatan oleh Stefano Pioli musim ini, Tommaso Pobega, yang musim lalu dipinjemin di Torino ya. Setelah kembali ini Pobega ternyata benar-benar sekolahnya benar kemarin di Torino. Setelah dipinjemin balik-balik ke Milan, dia menunjukkan performa yang oke lah, mantap lah. Kemarin berperan sebagai gelandang nomor 8 ya, sebagai dua jangkar bersama Ismail Bennacer. Dia masuk menggantikan Sandro Tonali, dan terbukti Pobega kemampuannya untuk membuat late runs, untuk ikut merangsek ke depan, terganjar dengan gol ketiga Milan ke gawang Dinamo Zagreb. Sebuah penyelesaian yang sempurna ya, penyelesaian yang luar biasa, akhirnya membobol gawang Dinamo Zagreb. Tembakan yang keras membentur tiang atas sebelum bola mendarat dengan sempurna ke jaring gawang Zagreb. Sampai-sampai di interview setelah pertandingan, Kapten AC Milan Davide Calabria menyempatkan waktu untuk memuji performa dari rekan timnya ini, Tommaso Pobega. Kata dia, sesuatu yang pantas
bagi Pobega untuk mendapat sorotan karena seorang jebolan akademi membuat gol di pentas Liga Champions tentu adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi klub seperti Milan. Dan patut dicatat pula Calabria ini juga salah satu jebolan asli akademi AC Milan ya. Jadi ini mewakili darah AC Milan di pertandingan lawan Zagreb kemarin. Dan Calabria bermain sebagai kapten, Pobega nyetak gol penutup, jadi sebuah fakta yang luar biasa untuk AC Milan. Apalagi Pobega ini adalah pemain Italia pertama yang musim ini mencetak gol di Liga Champions. Klub Italia di Liga Champions musim ini ada 4, ada Inter, ada AC Milan tentunya, ada Juventus dan juga ada Napoli. Tapi orang Italia pertama yang mencetak gol di Liga Champions musim ini adalah ternyata Tommaso Pobega dari AC Milan, dari Akademi AC Milan. Sebuah fakta yang tentu membanggakan, makanya Calabria sampai-sampai harus menyempatkan waktu memuji Pobega ya. Dan fakta unik lainnya, Pobega ini mengakhiri penantian sekitar 3.214 hari. Orang Italia akhirnya bikin gol lagi di Liga Champions. Sekitar 9 tahun lalu adalah orang Italia terakhir yang nyetak gol di Liga Champions sebelum Pobega tadi malam ya, adalah ternyata Mario Balotelli, penyerang Milan ya waktu itu 2013, cetak gol, dia nyetak 1 gol membawa Milan menang 3-0 atas Celtic. 9 tahun kemudian baru ada orang Italia lagi yang nyetak gol di Liga Champions, dan kebetulan pemain Milan lagi namanya Tommaso Pobega. Fakta yang tentu sangat-sangat membanggakan buat AC Milan ya. Dan poin menarik selanjutnya dari partai AC Milan Dinamo Zagreb adalah sekali lagi Stefano Pioli menunjukkan bahwa dia adalah pelatih yang well prepared, pelatih yang bisa membaca situasi, bisa memprediksi keadaan seperti apa. Dia tahu kalau Dinamo Zagreb bakal bermain dengan low block, bakal bermain dengan banyak menumpuk pemain belakang, menumpuk banyak pilar di lini belakang. Terbukti di awal-awal laga Milan sempat kesulitan untuk menembus barisan pemain-pemain Zagreb di lini belakang ya. Banyak sekali menumpuk pemain karena Zagreb ini bermain dengan skema 3 back ya, dan waktu tidak bawa bola mereka bisa saja bermain dengan 5 pemain belakang. Ini yang menyulitkan Milan di babak pertama terutama ya. Dan waktu itu Pioli bilang dia menginstruksikan agar back sayap Milan jangan naik terlalu sering karena nanti membuat sisi sayap Dinamo Zagreb ikutan turun dan akan semakin sulit mencari ruang di pertahanan Zagreb. Salah satu instruksi Pioli di babak pertama seperti itu. Dia sangat menyadari bahwa Zagreb ini adalah tim yang sulit ditembus. Tanyakan saja pada Chelsea yang di pekan pertama dibuat mati kutu ya, 1-0 kalah. Dan Milan akhirnya bisa mengatasi itu. Pioli mencoba banyak variasi dengan Giroud, bekerja sangat keras karena dia ditempel, bahkan sering banget Giroud ditempel oleh 3 back Zagreb sekaligus. Makanya Stefano Pioli menginstruksikan Sandro Tonali untuk bergerak bebas, bergerak lebih ke depan, ikut membantu Giroud. Kadang kita lihat Milanisti pasti juga memperhatikan ya kalau Tonali sering banget maju ke depan dan bahkan berdiri sejajar dengan Olivier Giroud. Di awal-awal babak dia bahkan sempat dapat peluang lewat sundulan yang sayangnya sundulannya masih naik melambung. Dan ini salah satu strategi Pioli untuk membantu kinerja dari Olivier Giroud yang dijaga banyak pemain Dinamo Zagreb. Walaupun Sandro Tonali tidak mencetak gol, tapi strategi ini akhirnya tereksekusi dengan baik ketika Tommaso Pobega udah masuk ya, karena Tommaso Pobega ini juga menjalankan peran serupa dengan Sandro Tonali untuk lebih banyak merangsek ke depan, membantu penyerangan lewat pergerakannya lewat late runs ya. Terbukti kalau kita lihat posisi Sandro Tonali ya, kalau kita lihat di heatmap ini versi WhoScored, heatmapnya Tonali ini lebih merata, tidak terfokus di satu titik saja. Misal bandingkan dengan Ismail Benacer yang lebih dia menjaga kedalaman di lini tengah, dia banyak berfokus di lini tengah dan dia bermain di sekitar lini tengah AC Milan, di sekitar lini tengah lapangan. Dia terfokus di situ. Berbeda dengan Tonali yang lebih bergerak lebih bebas, dia bisa naik,
dia bisa bergerak melebar ke samping, membantu build up. Dan ini yang diinginkan Pioli memang untuk membuka ruang-ruang di pertahanan Zagreb yang memang banyak menumpuk pemain. Ini salah satu strategi yang menurut saya tereksekusi dengan sangat baik di laga menawan Zagreb. Milan terbukti bisa membuat cukup banyak peluang, 17 peluang mencetak gol dengan 7 diantaranya tepat sasaran. Ini jadi catatan yang bagus bahwa Stefano Pioli ini sekali lagi menunjukkan reading the game dengan sangat bagus ya. Seperti waktu kemarin lawan Sampdoria ketika Rafael Leao kena kartu merah, Pioli dengan cermat mengubah skema timnya dari skema 4 back 4-2-3-1 dan menjadi 3-4-1-1 karena Milan bermain dengan 10 pemain. Jadi ini strategi yang berujung dengan baik dengan hasil yang menyenangkan bagi AC Milan, menang 3-1. Dan untuk sementara AC Milan memimpin klasmen Liga Champions ya, grup E dengan 4 poin, diikuti Dinamo Zagreb dengan 3 poin. Sementara Chelsea baru yang katanya bakal jadi teman Milan untuk lolos ke babak selanjutnya ke fase 16 besar, ternyata masih sulit untuk meraih kemenangan. Dan kemarin tertahan, debutnya Graham Potter tertahan 1-1 ya, dan Chelsea untuk sementara belum bisa meraih kemenangan Liga Champions. Ini jadi ujian berat karena dia pasti akan matian nanti lawan Milan di matchday ketiga. Mungkin itu saja beberapa hal yang menarik yang bisa dipetik dari AC Milan lawan Dinamo Zagreb ya semalam di Liga Champions. Dan kita akan bahas lagi nanti, ada preview lagi di laga Liga Italia di akhir pekan, Scudetto Showdown kata media-media Italia. AC Milan lawannya berat Napoli bermain bagus, bermain mantap, sedang dalam performa tingginya juga. Kemarin di Liga Champions mereka juga menang dengan meyakinkan lawan Rangers. Jadi pasti akan jadi sebuah laga yang seru, dan kita lihat nanti apa reaksi dan persiapan Stefano Pioli untuk menghadapi Napoli ini. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Storia Milanista.